budaya dan salam kebajikan untuk kita semua yang telah hadir pada siang hari ini. Rasa syukur saya ucapkan atas rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam seminar di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Fitri Natilian yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum masuk ke acara ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Hussein Safira, Ketua FKUB Surabaya, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Andri Sinawan, Ketua PGI Wilayah Jawa Timur. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir hari ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya acara seminar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, sebelum itu izinkan saya membacakan susunan acara seminar pada hari ini meliputi sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan dari USI diwakili oleh Dekan Bapak Johan Hasan. 3. Sambutan kepada Kepala Bakes Bangpol yang diwakilkan oleh Ibu Yetia. Seminar tentang radikalisme dan fanatisme oleh Bapak Andri Kurnawan selaku pemateri seminar. Kelima, seminar tentang Say No to Radicalism yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Muhammad Hussein Safira, Ketua FKUB Surabaya. Keenam, sesi tanya jawab antara pemberi materi dengan peserta seminar. Ketujuh, doa, dan yang ke-8 penutup. Itu adalah susunan acara untuk seminar hari ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut ke dalam acara selanjutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Johan Hasan untuk menyampaikan sambutan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan untuk 15 menit ke depan. Maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Rekan-rekan yang saya kasihi, selamat siang dan juga Ibu Yetia, Pak Andri, Bapak dari FKUB, semua yang hadir. Ini menurut saya kesempatan yang sangat baik. Rekan-rekan perlu tahu dari beberapa tahun terakhir ini, dari ini sendiri mewajibkan agar UC atau Universitas di Indonesia mengembangkan dan menjalankan Pak Andri. Salah satu anti adalah anti radikalisme, anti toleransi ya. Nah, akan kita hari ini punya kesempatan yang baik bisa langsung mendengar uraian yang akan dibawakan Ibu Yetia yang mewakili Maria Teresia Rahayu, Kepala Kadisman, juga ada Dr. Muhammad Yasin yang akan datang dan juga Bapak Andri dan beberapa FKUB. Karena ini adalah satu masalah real, kita akan menyambut Indonesia emas. Dan kalau masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik, ini akan sangat sekali mengganggu kelanjutan bangsa Indonesia sendiri. Jadi
Dengan singkat kata, mari kita sama-sama sambut untuk acara ini bersama-sama. Saya silakan kembali. Terima kasih untuk Bapak Iwan atas sambutannya. Sambutan Kepala Bapak Bangkol yang dilakukan oleh Ibu DPA. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini adalah acara adik-adik. Jadi kalau ada salah-salah dikit tidak ada masalah. Cuma ini adik-adik ya. Baik, yang saya hormati Pak Rektor Universitas Cipinang Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Johan Hassan. Yang saya hormati Pak Dr. Haji Muhammad Yasin, MSI, beliau belum hadir, nanti menyusul. Yang saya hormati Pak Pendeta Andri MTS dan rekan-rekan semuanya, serta yang saya hormati Pak Lin, ini utusan FKUP dari agama Konghucu, ada Roma Baya, ini dari agama Buddha. Selamat siang adik-adik semua. Kami lengkap sebenarnya dari Surabaya, nama agama semua terwakili di kerukunan beragama yang ada di Surabaya. Adik-adik, Bu Kaban, Bu Maria, Teresa, Eka Rahayu menyampaikan salam hormat, beliau tidak bisa hadir, tapi sudah ada perjalanan ke sini karena ada rapat mendadak, sehingga beliau mewakilkan saya untuk membuka antara dialog radikalisme di tempat pembinaan jenengan. Perlu kami sampaikan kepada adik-adik, seperti yang kami disampaikan Pak Johan, bahwa Indonesia akan menyongsong tahun emas itu ya Pak ya. Nah, saya harapan kami bahwa ketika harapan yang sudah di depan mata, supaya tidak ada gejala-gejala abdi, sehingga tujuan kita sama, bagaimana Indonesia ini bisa damai, rukun, sejahtera tanpa ada gejolak-gejolak yang ditimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami harapkan bahwa dialog radikalisme di tempat ini nanti menghasilkan adik-adik calon-calon pemimpin yang bisa menghandle, meng-hire bahwa radikalisme tidak boleh berada di bumi Indonesia, terutama di Surabaya. Selamat datang Beta Maria. Adik-adik sudah tahu detailnya kota Surabaya? Nah, coba ditirukan detailnya kota Surabaya, adik-adik. Bisa ya? Surabaya, wani, wani, wani. Bisa ya? Waninya 3 kali. Saya mau pandu. Surabaya, wani, wani, wani. Di sini adalah satu wani menambah radikalisme dan wani menambah toleransi. Itu ya, ya. Harapan kami radikalisme itu kebanyakan menyasar kepada adik-adik di usia yang seperti sekarang ini hidup gitu ya. Saya yakin bahwa di Universitas Putra di Surabaya, tapi tidak untuk kemungkinan karena radikalisme itu tidak hanya menyasar pada agama tertentu, juga bisa menyasar kepada agama yang lain. Harapan kami di sisi kanan kiri adik-adik yang sekiranya ada yang dianggap kurang wajar, segera kalau ada di kampus disampaikan kepada dosennya, kalau ada di rumah disampaikan kepada kanan kirinya. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi agar bermanfaat dari bukan yang tidak bisa hadir. Semoga acara siang hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Andri selaku materi seminar hari ini untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan untuk 12 menit ke depan. Teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Ya, tadi ada Romo Abaya, Buddha, lalu Pak Lin, Kyongyan, Konghucu, dan juga Pendeta Maria dari Zeeland, Kristen, dan saya juga Kristen. Kawan-kawan Muslim ada dari Muhammadiyah ya, Pak Andi sekarang sedang mengajar siang ini, lalu nanti juga Pak Yasin, ada beberapa, dan pada saat ini juga berbarengan dengan beberapa acara sehingga kawan-kawan dari yang kami salam kenal dan salam persaudaraan, salam persaudaraan.
2022. Jadi ini penelitian paling aktif. Setara institut itu adalah lembaga penelitian yang didirikan oleh para aktivis lintas iman, termasuk salah satunya Gus Dur, yang menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur itu mengalami persoalan serius. Jadi Jawa Timur itu menurut setara institut adalah provinsi paling intoleran se-Indonesia. Jadi dengan 34 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini memecahkan rekor karena selama ini yang selalu nomor 1 dari tahun ke tahun paling sering adalah Jawa Barat. Dan tahu nggak teman-teman, Surabaya yang beberapa tahun lalu mendapatkan Harmony Award sebagai kota yang sangat toleran, ternyata di tahun 2022 indeks toleransinya itu hanya pada urutan 68. Jadi kalau di Jawa Timur kota paling toleran itu Kediri, atau kalau dibalik Surabaya adalah kota nomor 26 yang intoleran. Warganya toleran, semua bersahabat, tapi tiba-tiba misalnya tahun 2018 ada bom. Nah, lalu kebijakan politik, kebijakan publiknya masih berorientasi pada yang namanya kepentingan kaum yang mementingkan kelompok. Karena itu ini sebuah berita yang kurang menyenangkan. Tapi saya tidak akan bicara tentang toleransi karena itu nanti Pak Dr. Muhammad Yasin, Pak Ketua yang sekarang sedang dalam perjalanan akan membawakan. Saya akan bicara tentang radikalisme itu sendiri. Karena pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita mencegah radikalisme dan fanatisme. Cepat saja, radikalisme itu paham atau aliran, ya, bukan hanya agama ini, tapi juga ideologi politik yang menginginkan pembaharuan sosial atau politik dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat drastis. Dan ini merupakan sikap ekstrim. Jadi radikal selalu menginginkan perubahan yang mendadak. Dan sementara fanatisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap satu pandangan melampaui batas kewajaran. Jadi radikalisme itu bukan hanya menyangkut agama, tapi radikalisme menyangkut apa saja yang menginginkan perubahan yang sangat cepat, sangat drastis dengan menghalalkan segala cara. Sementara fanatisme bicara tentang loyalitas. Di sini ada yang pakai seragam ini dari perhotelan. Wah, dari perhotelan. Kalau di kelas religion banyak dari culinary business. Lalu fanatisme berarti adalah ketika ada konflik di antara anak perhotelan dan culinary business, maka bisa terjadi konflik yang lebih luas. Orang menjadi anti perhotelan, anti culinary business. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang stereotype, prejudice, diskriminasi. Fanatisme itu melampaui diskriminasi. Kalau stereotip itu menganggap bahwa semua orang sama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau prejudice, orang punya asumsi sehingga sentimen, membenci, menolak, diskriminasi lebih terstruktur, melakukan pembedaan, marginalisasi, dan fanatisme dan diskriminasi itu berbeda. Jadi urutannya selalu orang stereotip, lalu kemudian prejudice, setelah prejudice mereka menjadi diskriminatif, setelah diskriminatif mereka menjadi fanatis, dan setelah fanatis mereka menjadi radikal. Apapun agamamu,
selalu tahapnya berangkat dari itu. Jadi kalau kamu berpikir, oh semua orang Islam itu misalnya tidak suka perdamaian, itu stereotip yang kemudian menjadi prejudice dan kemudian kamu menjadi Islamofobia, anti-Islam, dan kemudian kamu bisa menjadi fanatis, menolak Islam mati-matian, dan menjadi radikal kalau bisa membersihkan UC dari Islam. Itu radikal. Atau sebaliknya, kelompok tertentu, komunitas tertentu, apapun itu tidak boleh ada di sini. Itu adalah sebuah tindakan radikal. Dan radikalisme di Indonesia, saya langsung saja, radikalisme agama di Indonesia itu punya proses begini, teman-teman. Di Indonesia, radikalisme itu selalu memakai isu ketertindasan. Misalnya dalam konteks radikalisme Islam, konteksnya adalah isu yang dipakai adalah bahwa Islam itu berjuang, Islam itu turut mengusir penjajah, dan kemudian Islam itu justru dizolimi. Isu yang dipakai selalu itu. Sejak era Soekarno, Islam dikanan-kirikan, padahal kenyataannya tidak. Soekarno yang menggagas konsep Nasakro, nasionalis, agamis, komunis. Soekarno itu dengan tokoh-tokoh Islam sangat erat, bahkan dia sendiri bertumbuh di dalam komunitas Islam yang sangat terbuka. Cokro Aminoto itu muridnya mulai dari Soekarno sampai bahkan para aktivis yang diduga penggerak DIY, termasuk aktivis PKI, itu muridnya Cokro Aminoto sendiri. Tapi oleh kaum radikal itu di framing itu dibatasi, dikerangkakan bahwa Islam itu tertindas. Itu polanya yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kemudian orang selamat datang, monggo Pak. Kita beri tepuk tangan untuk Pak. Dari Hindu. Sehingga mengatakan segala cara termasuk demokrasi dan populisme. Ini contoh kasus. Lalu kelompok besar selalu harus menjadi agama publik. Saya kalau ngomong belan-belan ya, jadi ini apalagi ruang akademik, tapi ini tanpa bermaksud menyinggung manapun. Karena ini adalah sebuah fenomena, karena konteks Indonesia yang paling banyak berjasa adalah Islam, tapi juga sekaligus kalau di ruangan ini saya melakukan kritik, percayalah bahwa saya seorang pendeta yang latar belakangnya banyak keluarga Muslim, bersahabat dengan saudara kita yang Muslim. Tapi di dalam konteks Indonesia dan di banyak tempat, kelompok besar harus menjadi agama publik yang kemudian mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, budaya. Kalau di Irlandia, kelompok besarnya adalah Kristen harus menjadi agama publik. Di Prancis, sebelum revolusi Prancis, kelompok besarnya Katolik menjadi agama publik. Di Myanmar, kelompok besarnya Buddhis, muncul yang namanya Buddhis ultranasionalis. Dan juga harus menjadi agama publik. Di Thailand, di India sekarang sudah memperjuangkan ganti nama. Kelompoknya Narendra Modi itu, nama India akan diganti dengan nama Bharat. Karena India itu dianggap sebagai nama pemberian kolonial. Tapi kelompok Narendra Modi dengan BJP itu kemudian menegaskan bahwa India adalah negara Hindu, membangkitkan sentimen anti-Islam, sentimen anti-Kristen, dan mengkonsolidasi yang namanya
Ya, ini Pak Dr. Muhammad Yasin, Bravo Pak Yasin, kita beri tepuk tangan. Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kelompok besar itu jadi agama publik. Itu yang katanya Casanova sebagai public religion. Dan pasca kejatuhan Soeharto di Indonesia, dalam konteks Indonesia, tadi saya menjelaskan ada konteks Buddhis ultranasionalis Myanmar, ada Hindu di India. Nah, di konteks Indonesia, kelompok radikalisme memang yang muncul pada sebetulnya bukan hanya dari kelompok Islam, tetapi yang sering muncul ke publik itu adalah yang membawa isu agama tertentu dan berbagai grup yang mengusung populisme agama yang berasal merebut kekuasaan. Lalu apa gejalanya? Gejala satu komunitas itu sudah dihinggapi radikalisme apa? Yang pertama, ideologinya tertutup. Jadi menganggap bahwa semua yang pandangannya berbeda dengan dirinya itu salah. Misalnya dalam kadar tertentu orang Kristen meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau itu kemudian diikuti bahwa semua yang tidak Kristen ditetapkan untuk masuk neraka, maka itu adalah radikalisme. Jadi kalau pendeta ngomong, oh yang di luar Kristus sudah ditetapkan untuk dihukum masuk neraka, pendeta radikal. Jadi kamu perlu mewaspadai. Cirinya adalah pembacaan atas teks kitab suci yang literal, harafiah, dan digunakan untuk mengeliminasi pihak lain. Itu namanya ideologi tertentu. Lalu juga beberapa kelompok itu menempuh jalur non-violent, tidak melakukan kekerasan, lalu pietis, menekankan kesalahan dan quiet. Jadi bukan hanya yang ngomong-ngomong itu yang radikal, tetapi yang non-violent, yang pietis, menekankan kesalahan, yang penting relasi dengan Tuhan, dan kemudian quiet. Quietism adalah kita memisahkan diri dari dunia. Jadi radikalisme bukan hanya di agama tertentu, tetapi di dalam semua agama punya potensi itu, dan orang tidak sadar. Loh, kita kan nggak bom, Pak. Bom itu nanti akhirnya awalnya adalah perasaan diri paling benar, menghindar dari dunia, melihat dunia sebagai musuh, ditetapkan untuk dihancurkan. Lalu ciri yang lain gejalanya adalah eksklusif. Eksklusif itu berarti apa? Mengeluarkan orang lain dari kelompoknya. Kalau inklusif itu memasukkan orang lain dalam lingkaran. Kalau eks berarti mengeluarkan. Literalis intratekstual, kalau membaca ayat sucinya, ya sudah yang tertulis itu ya harus dilakukan tanpa proses yang namanya menafsirkan secara tepat. Itu bisa diperdebatkan penafsiran tepat atau bagaimana, tapi orang literalis adalah yang tertulis seperti itu diberlakukan seperti itu. Lalu anti pluralitas, bukan pluralisme, pluralitas. Apa bedanya pluralitas dan pluralisme? Tahu nggak apa beda pluralitas dan pluralisme? Kalau pluralitas itu realitanya, kenyataan bahwa kita bineka. Pluralisme itu adalah menganggap bahwa semua yang berbeda itu sesungguhnya sama. Itu isme. Itu bisa diperdebatkan, tapi di sini kelompok yang radikalis, fanatis cenderung anti pluralitas. Tidak suka kalau di satu tempat masih ada kelompok yang berbeda.
Lalu juga anti demokrasi. Karena apa? Pendekatannya adalah absolut. Kebenaran tidak bisa ditawar. Kalau di dalam demokrasi itu kan suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan dihayati melalui sebuah proses bersama. Tetapi di dalam pendekatan yang radikalis, kebenaran milikku tidak dapat dinegosiasikan dengan apa. Lalu mulai kemudian memobilisasi publik atas nama Tuhan dan menginvasi kebebasan berkeyakinan pihak lain. Jadi orang digerakkan untuk membubarkan, menghalangi orang lain karena ini adalah perintah Tuhan. Itu dihadapi sebagai sebuah perintah agama. Itulah radikalisme. Nah, penelitian ini lebih lama, apa yang tadi setara itu 22, ini tahun 2020 ada sebuah kenyataan menarik bahwa 10 perguruan tinggi negeri terpapar bahan radikalisme. Selamat datang Pak Ibrahim, kita beri untuk dan ini bukan hanya perguruan tinggi negeri saja, radikalisme juga bertumbuh di perguruan-perguruan tinggi yang menurut saya juga bahkan sebagian Kristen termasuk Kristen Surabaya. Kenapa? Karena pengajarnya itu betul-betul harus berasal dari lingkaran tertentu dan ada proses eliminasi eksklusif. Teman-teman bisa membayangkan ya, fundamentalisme, radikalisme itu sebetulnya adalah kalau dalam perspektif politik dan geopolitik global itu adalah gagasan kapitalisme sebetulnya. Itu satu paket dengan kapitalisme. Jadi di tahun 60-an, 70-an ketika gerakan rakyat, gerakan buruh, sosialisme, komunisme itu begitu kuat, kapitalisme keder. Bagaimana cara menghambat rakyat dan buruh yang bergerak? Maka salah satu cara yang paling efektif adalah membangkitkan kecintaan mereka terhadap agama dan membawa pada radikalisme. Maka sejak saat itu muncul yang tadi saya ceritakan, Bugis ultranasionalis dengan memori kolonialismenya, Hindutva, lalu kelompok-kelompok seperti Taliban, termasuk apa yang di Mesir Ikhwanul Muslimin itu muncul sebagai agenda yang satu paket dengan kapitalisme. Artinya rakyat supaya tidak melawan pemilik modal, mereka diberi mainan yang asik, yaitu mainannya apa? Masuk surga dengan cara mengeliminasi orang. Dan tanpa sadar di gerejamu, di tempat-tempat agamamu, di ruang-ruang ceramahmu, itu sudah susah dibedakan antara mana yang fanatis dan yang tidak. Susah dibedakan. Kelompok ini akan masuk ke wilayah-wilayah media, ke pemerintahan, dan seterusnya. Dan apa jadinya? Itu tinggal nunggu masa panen, teman-teman. Kalau orang Kristen itu menutup diri, Islam menutup diri, Konghucu, Buddha, Hindu semua menutup diri, begitu dipantik sedikit saja. Misalnya dalam isu politik, sebentar lagi pilpres, pileg, pilwali akan terpecah-pecah. Dan kalau sudah terpecah-pecah, siapa yang diuntungkan? Pemilik modal. Karena apa? Yang punya kuasa yang akan berkuasa. Penyebabnya apa radikalisme? Penyebabnya adalah kontestasi ideologi global. Yang tadi saya jelaskan, kapitalis memakai agama untuk melemahkan sosialis. Lalu negara lemah dalam hal menegakkan hukum. Kalau ada orang menolak orang lain atas nama agama, dibiarkan saja, malah dirangkul. Lalu populisme. Ini saya contohkan ya, kasus di Amerika misalnya Donald Trump,
lalu di India Narendra Modi, lalu Kurdistan Myanmar, Afghanistan, Yunani, Cina, ya, yang menggunakan komunisme antara ras dan hak sipil, lalu Indonesia yang di tahun 2016-17 muncul fenomena kawan-kawan Islam garis keras yang mengklaim diri sebagai Islam, yang menganggap bahwa mereka yang tidak setuju dengannya dianggap sebagai musuh Islam, gitu. Bodoh Islami dianggap tidak Islami, lalu kesenjangan ekonomi utara selatan. Kalau teman-teman membayangkan bumi kita, globe kita, itu semua yang di utara itu selalu lebih sejahtera daripada di selatan. Di Amerika pun, ketika saya berada di Amerika, itu seperti bumi dan langit. Kota-kota utara, New York, Boston, gitu ya, San Francisco, itu kalau dibandingkan dengan kota-kota di bawah yang selatan, golongannya Alabama, bahkan di Amerika itu masih banyak daerah yang lebih terbelakang dari Lumajang, Lamongan, wilayah selatan. Jadi kalau kamu studi di Amerika mana dulu? Kalau kamu berpikir, aku mau ke negara maju, kamu ke selatan, kamu kayak pergi ke Lamongan, Lumajang, kayak ke Tanjung. Jadi nggak asal itu. Kenapa begitu? Saya contohkan Amerika gede banget, utara dan selatan. Indonesia ini di tengah-tengah. Tapi kalau kalian lihat wilayah-wilayah Afrika, Bangladesh, lalu Arab pun, Arab yang mana dulu? Kalau Arab yang makin ke selatan biasanya makin miskin, dan itu makin mempertajam konflik. Lalu katalisator itu kalau kita mau percobaan supaya reaksinya cepat dikasih yang namanya katalisator. Katalisatornya adalah praktek keagamaan berbasis kebangsaan. Jadi negara berbasis agama dan di luar agama yang sepakat harus diperangi. Lalu paradigma mayoritas minoritas. Jadi kalau kamu berpikir di sini aku mayoritas, kamu minoritas, kamu punya potensi radikal. Lalu keterpurukan etis, terpurukan eksistensialis, jadi orang stres, mau kawan saing, lalu tidak punya panggung yang cukup. Maka kalau kamu sejahtera, suatu saat kamu berusaha sejahtera, jangan terlalu melejit dan meninggalkan orang lain menderita. Kesenjangan sosial itu menjadi salah satu pemicu yang dahsyat pada radikalisme. Lalu resistensi terhadap modernisasi, paham ideologisasi, lalu Arabisasi, Westernisasi, dan sekarang Koreanisasi. Di sini ada beberapa keturunan Arab, yang biarlah mereka menjadi orang-orang yang tidak harus di-Indonesiakan, cakep-cakep di luar sini. Mereka memang harus memelihara heritage-nya sebagai keturunan Arab. Dan kamu yang keturunan Tionghoa tetaplah memelihara heritage-mu sebagai orang Tionghoa. Yang keturunan Jawa ya tetaplah jadi orang Jawa, jadi orang Tionghoa, jangan jadi orang Korea. Orang Arab tidak perlu jadi orang Tionghoa, orang Jawa tidak perlu jadi orang Arab. Lalu ditambah lagi algoritma media sosial. Sekali kamu hobi mengakses isu-isu yang membuat kamu fanatis, misalnya kamu buka channel YouTube tentang orang-orang Islam yang menjadi Kristen lalu menjelek-jelekin Islam, maka algoritma akan begitu terus. Sekali kamu akses channelnya misalnya Muhammad Kacil, kamu akan terus. Kalau sebaliknya, nah, saya cepat saja penutup. Ini gilirannya Pak Ketua. Penutupnya adalah ini, mari kita bersama-sama membacanya dengan keras. 1, 2, 3. Jika imanmu mengisolasimu, maka engkau sedang percaya kepada sang penindas, bukan sang pembebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Semua yang sangat kami muliakan, Bapak Rektor dan seluruh jajarannya di Universitas Ciputra Surabaya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pengurus FKUP yang hadir, yang rawuh, yang sangat saya muliakan, Bu Tia beserta jajarannya, Bagus Bampol yang sangat saya muliakan, dan semua anak-anakku semua, calon-calon presiden di masa yang akan datang, yang sangat saya muliakan dan saya banggakan. Rasanya istimewa saya minta di sini. Sangat-sangat istimewa. Saya biar mendekat. Saya beberapa yang ketiga mungkin ya kesini. Suasananya berbeda, makanya saya katakan istimewa. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sharing yang sangat bermanfaat, bisa memberikan semangat kepada semua anak-anakku semua untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih soleh, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Paling tidak sharing ini bisa memberikan support dan spirit bagi kita, termasuk sharing ini juga saling memberikan hal yang baru bagi kita bersama-sama. Kalau tadi Pendeta Andre sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana orang kena papar radikal, orang punya paham ekstrim fundamental, mungkin saya lebih fokus bagaimana kita menginternalisasi agama kita untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi sebenarnya adanya radikalisme, ada paham-paham, ya, ada fundamentalisme, itu sebenarnya karena kurang jalan-jalan saja, ya, kurang jalan-jalan. Ya. Artinya kurang jalan memahami teks dan konteks orang lain. Kita terlalu sibuk untuk menganggap diri kita dan apa yang kita pelajari, apa yang ada di lingkungan kita itu adalah yang paling baik, yang kemudian kita istilahkan dengan eksklusif. Seakan-akan itu kalau diberitahu oleh orang yang tidak kelompoknya itu sudah ada semacam bahasanya Pendeta Andre. Sekarang mulai belajar bahasa Arab ini. Suudon, berburu sangka. Jadi orang eksklusif itu salah satu cirinya seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin mengajak menginternalisasi dulu untuk kita semuanya. Pertama, kita harus sepakat, ya, kita yang hadir semua ini Indonesia apa tidak? Ayo semangat. Kita ini Indonesia apa tidak? Kita ini adalah Indonesia. Kalau kita mengakui bahwa kita Indonesia, ayo sedikit ini kita baca dulu, ya. Sedikit aja itu, nggak ada hanya berapa huruf atau berapa kata ini. Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Jadi tidak boleh mengklaim untuk kebenaran semua orang hanya dari sudut pandang salah satu agama. Bahkan bisa jadi itu menjadi kebenaran semua agama. Contoh, nanti kalau salah saya ya, nanti kalau saya salah disampaikan ya. Ini hasil baca saya. Saya membaca bahwa semua yang hadir di ruangan ini adalah saudara saya. Karena agama saya memberikan pendidikan bahwa kita lahir dari nenek moyang yang sama. Benar apa
Benar apa tidak? Benar ya? Benar. Cuma sekarangnya saja menjadi agak berbeda, bukan karena kita tidak saudara, karena kita jarang menginternalisasi diri. Lupa ya kalau kita ini saudara. Itulah agama yang mengajarkan kepada kita semua. Makanya anak-anak yang di sini yang memuntut ya, saya nggak memuji, kelihatannya memang putih-putih. Bukan kemudian saya juga dulu putih, cuma karena sering kena terik matahari jadi agak hitam. Kita sekarang hidup di planet bumi yang dihuni oleh 7,8 miliar. Nah, bayangkan ada 7 miliar manusia, sehingga kita kadang-kala orang merasa bahwa kita ini saudara. Mulai sekarang kita wajib ya menghadirkan dalam jiwa dan diri kita bahwa kita ini saudara, walaupun berbeda agama. Dan tapi untuk kebenaran namanya agama nggak ada. Ada agama jenengan yang boleh mencaci orang? Ada apa ini? Ini pendeta, saya percaya pendeta. Aku juga begitu ya. Adakah boleh kita mencaci orang lain? Nggak boleh, bahkan dalam agama saja. Dan mungkin agama jenengan mencaci saudara kita sama mencaci dengan yang menciptakan. Udah tahu saja. Nggak boleh. Menghina nggak boleh, apalagi sampai menyakiti secara fisik. Jadi tolong saya tekankan sekarang, kita adalah saudara. Jangan kemudian melihat yang lain lebih superior, yang lain inferior. Tidak boleh. Dan itulah tugas FKUB untuk memberikan pemahaman dan mengajak bersama-sama. Karena kita saudara, maka rukun itu wajib. Adakah ajaran agama yang memperbolehkan orang untuk bertengkar, berkelahi? Saya yakin tidak ada. Jadi ini mohon ditekankan keyakinan kita bahwa saya yang ketepatan Muslim, jenengan yang Kristen. Saya menggunakan istilah pendeta Andre, kalian non Muslim kan? Jenengan yang Kristen, mungkin yang Katolik, yang Konghucu, yang Hindu, Buddha, semuanya adalah saudara. Kalau jenengan sakit dan saya tahu dan betul-betul tahu, saya tidak akan segan-segan mendatangi jenengan untuk menjenguk dan sekaligus mendoakan mudah-mudahan sehat dan sembuh. Tidak ada lagi anggapan mendoakan orang yang tidak seagama dilarang oleh agama. Tidak ada. Di agama saya tidak ada. Tidak ada. Ini saya tekankan ya, nggak ada yang melarang mendoakan kebaikan kepada orang, siapapun apapun agamanya. Ini sering saya tekankan ya. Kalau jenengan kok mendengar membaca seperti yang disampaikan pendeta Andre, itu orang-orang radikal, ciri-cirinya radikal itu. Kurang jalan-jalan karena memahaminya menurut dirinya sendiri. Kalau jenengan memahaminya kayak yang saya pahami, nggak ada. Ya, harus sering. Gak boleh segan untuk berkumpul bersama saudara. Kok segan atau sungkan? Gak boleh. Ketika ketemu saya nyapa, nanti saya ketemu jenengan juga akan nyapa. Selamat pagi, sama. Itu kalau waktu saya masih aktif mengikuti beliau almarhum Gus Dur. Ya, selamat pagi, selamat. Sama itu dengan assalamualaikum
artinya sama. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Arab. Ini mohon saya menekankan ini supaya nggak salah paham, ya, nggak salah paham. Siapa yang mengatakan memberi kepada orang yang tidak seagama nggak boleh? Nggak ada. Apapun agamanya, berbagi dan membantu itu boleh. Ini penting ini. Berteman dengan siapapun boleh. Faktanya memang kita hidup di negara yang sangat plural, sangat majemuk, sangat heterogen. Makanya ini saya harapkan dulu tadi yang pertama aja. Oh begitu ya, ini dulu aja. Jadi saya ingin menekankan negara 15 menit yang nggak lama-lama. Tapi saya ingin ini saya pahamkan betul-betul. Karena agama itu adalah mengajarkan yang baik, maka yang tidak baik nggak boleh apapun agamanya. Merendahkan, mencaci, menghina, ya, mengganggu, diskriminasi, sudah itu larangan, nggak boleh apapun agamanya. Ya. Ini yang saya tekankan harus aku juga begitu. Ya. Yang kedua, kita ini dari berbagai macam suku, ada 1340 suku. Nggak boleh, walaupun mayoritas, nggak boleh jumlahnya menganggap dia yang paling bagus. Enggak, semuanya sama dan di mata hukum sama. Yang jenengan juga begitu, yang kelihatan ya beda karena warna kulitnya putih, yang lain hitam, nggak boleh melihat. Ini fakta. Kalau jenengan nggak siap, ya silakan keluar. Sering saya sampaikan, yang nggak siap hidup di negara Indonesia yang sukunya banyak, etnisnya banyak. Di Surabaya ini ada 30 etnis besar. Karena saya juga mengurus FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Silakan pindah, kata pendeta Andre yang Arab silakan ke Arab, yang Tionghoa silakan ke Cina, kalau nggak mau kumpul bareng. Jadi ayo kita tanamkan, kita buat internalisasi diri kita. Kita sadarkan bahwa kita ini adalah saudara, apapun budayanya, agamanya, sukunya, apalagi budaya orang tuanya. Nah, kalau kita sudah itu yang kita tanamkan dalam diri kita, maka baru kemudian bisa ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bisa kita tanamkan. Kalau rasa tadi sudah kita hadirkan dimanapun, dengan siapapun, kita akan tetap bisa menjaga. Lanjut, singkat-singkat lanjut sudah, biar dipakai baca aja. Ya, nah apa sih yang tadi disampaikan radikal itu? Kuncinya satu, toleran. Toleran itu kuncinya untuk menangkal orang yang punya sikap, punya paham yang radikal. Itu harus ini yang dikembangkan, saling menghormati, saling bekerja sama, walaupun berbeda kelompok, berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda politik maupun agama. Gak ada, tadi di depan sudah sampaikan, gak ada agama yang mengajarkan boleh mengganggu, merugikan, bahkan sampai membunuh. Pasti gak ada. Saya gak percaya itu agama. Kenapa gak percaya? Nah, ini lanjut. Ini ya pakai dibaca aja, ini konsep terus berjalan. Kenapa saya gak percaya? Karena ini loh agama. Agama itu memberikan rahmat. Rahmat itu bahasa Arab yang sudah menjadi Indonesia. Ngayomi kepada seluruh alam. Jangan kepada manusia, kepada lingkungan itu.
Agama mengajarkan untuk harmoni, apalagi dengan sesama manusia. Yang kedua, agama mengedepankan sikap toleran, saling menghargai, menghormati. Yang tadi, agama menawarkan dialog. Kalau ada perbedaan, maka agama dan toleransi menawarkan dialog. Apa sih? Semua bisa dicarikan titik temu yang maslahat. Yang keempat, agama mewajibkan saling menghormati, bukan memaksa. Ini sikap-sikap toleran. Ini kalau di Jepang nanti dapat bajunya. Itu sudah dia jabatan. Yang kelima, agama bukan agama mengakui keragaman umat. Jadi kalau ada orang yang tadi istilahnya eksklusif, menganggap benar apa yang diyakini sendiri, tidak menghormati perbedaan dari orang lain, itu agamanya agama yang sangat tipis, dangkal. Ya, jangan percaya. Lanjut pendeta. Lanjut, ini saya kira terus. Ini memang sengaja saya kasih supaya anak-anak itu memahami. Lanjut. Nah, ini yang diharapkan oleh pendeta tadi, supaya tidak radikal. Wujud dari toleransi itu orang akan belajar moderasi. Ya, adakah di antara anak-anakku, mohon maaf, yang masih punya anggapan bahwa orang selain agama jenengan, katakanlah Islam dengan Kristen, kemudian Islam mengajarkan keyakinan nggak boleh mengucapkan Natal kepada orang non atau orang Kristen. Ada keyakinan jenengan begitu? Jenengan punya gak selama ini anggapan bahwa Islam itu eksklusif? Contoh Islam dengan Kristen, Bapak. Karena Natal aja gak mau mengucapkan selamat Natal. Adakah asumsi, persepsi, pandangan jenengan seperti itu? Alhamdulillah kalau tidak ada bagus. Jadi pada ini mahasiswanya pendeta hadir. Ya, kalau ada anak-anak itu versi saya nggak ingin mengeneralisir orang lain. Saya yakinkan nggak benar. Ya, saya setiap ada pendeta teman saya Kristen, ya saya ucapkan selamat Natal. Mengucapkan itu kan mendoakan orang kebaikan ya. Kalau diartikan sama dengan mendoakan Yesus, ya terserah mereka. Saya ini memuliakan, menyenangkan, menghormati saudara saya yang bertepatan hari ini adalah memperingati kelahiran Isa al-Masih. Sudah selesai. Apa bedanya? Sebaliknya, mohon maaf kalau kami umpamanya hari raya Idul Fitri, nggak apa-apa, silakan. Atau besok tanggal 28 ini, 28 di hari Kamis itu Maulidul Rasul, ucapkan bagus. Hari yang begitu selama tidak masuk ritual. Nanti kalau jenengan nikah sudah dari saya, insya Allah saya bawa approach juga. Budaya ini saling. Ini saya tekankan betul yang begini-begini supaya nggak salah, karena terjadinya perbedaan yang seperti ini menjadikan kita terjadi kesenjangan sosial. Saya yakin di Ciputa sudah banyak dididik
kelihatannya kalau dari simbolnya ini muslimah ya, itu atau yang lain. Artinya kan sejak mulia sudah dibiasakan lah bercengkerama, bersahabat, berteman, berkarir dengan teman-teman yang tidak satu agama. Sudah biasa. Oleh karena itu harus dikedepankan ini. Paham-paham seperti itu harus dikedepankan. Terjadinya yang diceritakan oleh pendeta tentang membunuh bom itu adalah akhir. Karena karena salah memahami teks agama dan itu tidak belajar moderasi. Nah ini yang saya sengaja saya kutipkan yang Islam. Pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pada pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas yang ada dalam masyarakat. Perbedaan cari jalan yang benar. Jangan mengedepankan pendapatnya sendiri. Saya yakin tidak ada di Islam Kristen itu malah ada berapa? Sinode. Oh, perbedaan luar biasa. Tapi nggak ada masalah. Kalau kita mengedepankan sikap moderat, ya, saling mengambil jalan tengahnya. Jadi kunci dari radikal untuk men-stop, jangan ya radikal, katakan no to radikalisme. Kuncinya adalah toleransi dan moderasi. Toleransi itu bisa kita tawarkan sebagai solusi bila moderasinya juga baik. Tapi kadang-kadang orang belajar moderasi itu perlu proses. Yang mudah itu toleransi. Berpaham gak paham agamanya, yang penting saling menghormati. Lebih cepat itu, lebih cepat. Maka saya dahulukan toleransi sambil belajar moderasi. Oh, itu nyampe. Kuncinya sudah terdapat. Jadi anak-anakku, satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan, kita adalah saudara. Ayo jaga Surabaya ini aman. Kita jaga Surabaya bersama-sama dengan hidup yang rukun, hidup yang damai, hidup yang harmoni. Caranya apa? Kembangkan dan syiarkan hidup toleran, saling menghormati, ya, saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai. Pokoknya yang baik-baik kembangkan semua sambil berjalan di atas roda yang namanya moderasi. Sambil sedikit belajar tentang teks, paham keagamaan secara moderat, ya. Jangan membenarkan satu pihak, tapi ada pihak-pihak yang tetap kita jaga dengan sikap-sikap yang moderat tadi. Saya kira itu ya harapan kami hadir di sini, dan ini adalah kegiatan FKUB untuk bersilaturahmi. Kita sudah pernah ke UNER, sudah pernah ke UIN, sudah pernah ke Adibuana, sudah pernah ke UNTAK, sudah pernah ke apa lagi? Sekarang ke Ciputra. Ya. Andai kan kemarin masih kesulitan, pendeta sudah kita agendakan ke Petra. Ya. Kita ingin memberikan sharing bersama-sama tentang pentingnya pemahaman keagamaan supaya kita menjadi umat yang satu dalam kewajiban menjaga kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi tercinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab kalau kita rukun, damai, harmoni, apapun bisa kita lakukan. Betapapun hebatnya Surabaya, bangunannya megah, kalau nggak rukun, nggak damai, nggak harmoni, cepat hilang, cepat bubar. Oleh karena itu mohon, ayo kita kembangkan sikap toleran dan moderasi untuk membangun Surabaya dan NKRI negara yang rukun, damai, dan harmoni. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang, yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam.
kebajikan. Itulah materi dari Bapak Dr. Muhammad Yazid Syafira selaku pemateri seminar. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Yazid. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab antara pemberi materi dengan peserta seminar. Saya persilakan kepada peserta seminar yang mungkin ada pertanyaan. Saya beri kesempatan bertanya untuk 3 orang. Saya mau bertanya, kalau soal toleransi kan biasanya bisa saja gitu kalau dari keluarganya bermindset untuk radikal gitu gimana? Dia kayak digiring radikal ya kan karena nggak bisa kalau orang tua gitu beranak-anak itu gimana Pak? Halo, nama saya Jesua, saya dari bisnis. Saya mau bertanya, di Indonesia ini kan sebenarnya untuk masalah radikalisme kan masih cukup banyak, karena kalau di sini mungkin saya sih belum menemukan ya, kalau selama saya di Surabaya ini belum pernah menemukan seperti itu. Saya jujur cukup kaget tuh, pikir wah Surabaya masih masuk termasuk yang besar ya toleransinya ya. Soalnya saya kan berpikir baik-baik dulu gitu orang. Kira-kira gimana ya bisa sampai intoleransinya besar gitu? Terima kasih. Oke, nama saya Jawa dari IJB, sudah bekerja di IJB. Mungkin untuk masalah yang fanatisme, itu hampir sama kayak pertanyaan yang bicara tadi. Kalau dari lingkungan yang saya saat ini itu kayak fanatik itu udah ada sama sekali. Jadi kayak semua orang itu sudah main dan jelek, semua orang itu udah kayak toleransi, udah teman-temannya semua orang di sini itu ada beda-beda semua. Kita juga biar nge-force ajaran hati kita ke orang lain. Tapi justru kita share ke mereka kalau kita kan jangan kayak gini. Kita jelas kalau mungkin kayak gini itu salah, kayak gitu diperbolehkan. Mungkin kalau dulu fanatisme itu masih ada, tapi sekarang kita nggak tahu mana. Maka sini juga tahu berdemo sama dari musik itu karena pertanyaan itu tadi terkait dengan data yang saya dapatkan, nanti saya menjawab dan Pak Yazid akan menjawab pertanyaan yang Putri. Kalau ada pengaruh keluarga yang mendorong ke arah radikal, di satu sisi harus hormat dan taat kepada orang tua, bagaimana? Ini materi yang juga pernah saya sampaikan di Litbang Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi datanya di Jawa Timur itu ada 34 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Lalu kemudian di Surabaya ranking 68 indeks kota toleran. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kenapa Jawa Timur sampai nomor 1? Karena ada 34 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Jadi itu ada 34 peristiwa, sementara Jawa Barat hanya 25 peristiwa. Itu Jawa Timur. Lalu kenapa Surabaya itu termasuk kota intoleran nomor 26 dan indeks toleransinya hanya nomor 68, diukur dari ini favoritisme agama sang pemimpin, lalu mayoritarianisme, rendahnya kesadaran pluralitas, lalu daya nalar demokrasi lemah, mengabaikan penindasan, pendekatan keagamaan dan bukan kerukunan serta toleransi. Jadi setara ketika melakukan penelitian itu mereka meneliti kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya. Ya. Lalu memang Surabaya ini
Lalu kita yang merasa tidak berurusan, tidak membela, itu membuat indeks toleransi kita rendah. Jadi kalau kamu mendengar misalnya ada saudaramu di kelompok tertentu misalnya, katakanlah dia memilih, aku agamaku Bahai misalnya. Apa itu agama Bahai? Ya itu gak Islam, gak Kristen, gak Katolik, gak Konghucu, pokoknya gak ada, tidak diakui di Indonesia, tapi itu masuk di dalam apa? Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lu ada orang mau persekusinya, temenku yang Bahai itu dibully, oh kamu agama sesat, padahal sebetulnya sudah ada payung. Payung yang ketujuh itu adalah aliran kepercayaan, dan kamu diam saja, kamu tidak membuli, tapi kamu diam saja, maka itu juga dimasukkan dalam indeks toleransi rendah. Nah, yang terjadi mungkin di lingkungan sehari-hari kita, pertanyaannya Yesus adalah William. Saya nggak pernah lihat orang fanatik. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah, pernahkah kamu mengadvokasi atau membela orang beragama lain yang ditindas atau dipersekusi oleh orang seagama denganmu? Jika tidak, maka kamu juga belum masuk dalam kategori. Jadi ada istilah yang eksisten, koeksisten, pro-eksisten. Eksis itu berarti kalau saya berada, keberadaan saya diakui. Koeksisten itu adalah berarti saya bisa rukun, bertetangga, bisa duduk bersebelah, berteman, itu namanya hidup bersama. Tapi juga ada yang ketika pro-eksisten. Pro-eksisten adalah, ini tadi misalnya Bu Yatina waktunya sholat apa tadi? Zuhur, lalu didorong, kami memberi kesempatan Bu, monggo sholat dulu. Itu namanya pro-eksisten. Kalau ada saudara yang muslim datang ke gereja saya karena sering kali didatangi ya anak-anak UI, wahai sholat, datang sholat saya di gereja. Bahwa mereka mau sholat di masjid, monggo. Saya bilang, ayo sholat saya. Di depan itu ada masjid, di dalam satu itu ada masjid. Mau ke masjid sana boleh, enggak Pak, boleh sholat di sini aja enggak? Boleh, ya saya sediakan ruang di gereja untuk sholat. Itu namanya apa? Pro-eksisten. Pro-eksisten itu adalah kita mendukung orang lain, bukan hanya cuma ya pokoknya saya hidup bareng, kuliah bareng, berbisnis bareng. Tapi kalau dia haknya dilanggar, ya saya harus perintah. Setiap misalnya Natal, Pasca, itu gereja yang saya lalui di daerah Kosovo selalu dijaga konser. Padahal gajah betul. Teman-teman baca langsung datang, bukan hanya datang pada acara, sebelum acara Pak mohon izin di sisi semua ada apa penamakan dan seterusnya. Artinya bangsa NU itu melakukan sebuah langkah pro-eksisten. Dia bukan hanya berteman baik dengan saya, tetapi mendukung supaya saya eksis. Nah, toleransi itu sampai pada aspek itu. Jadi kalau kamu masih hanya membiarkan orang lain saja, membiarkan mereka ada, itu toleransi tahap yang sangat awal. Nah, bagaimana kamu mendukung praktek kebebasan beragama orang lain di dalam intoleran? Ya itu yang bisa saya jawab untuk William dan besok untuk presiden. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Putri, bagaimana kalau kita sudah ingin toleran tapi keluarga tidak berkenan? Ini tantangan memang. Hidup di era global seperti sekarang, model seperti sekarang, memang cara pandang orang tua kadang-kala tidak bersama dengan paham anak-anak. Saya kira semua punya kewajiban untuk memberikan sharing bersama-sama. Ya, kita biasakanlah
keterbukaan dengan keluarga. Siapa tahu di antara kita yang punya paham-paham yang mungkin tidak sama dengan orang tua kita, yang bisa memberikan pemahaman dan memberikan sikap kepenerimaan yang baik dari orang tua. Saya yakin tidak semua orang tua itu kemudian totalitas dalam mempertahankan sikap dan pendiriannya. Ketika anak sudah hidup di zamannya seperti ini, saya kira juga akan mengikuti. Tapi bagaimana kita memahamkan beliau, bagaimana memberikan hal-hal baru kepada beliau, ini yang mungkin harus kita lakukan dengan tetap menjaga kesopanan, dengan menjaga tetap moralitas harus dikedepankan kepada beliau kepada orang tua. Saya kira itu bertahap lah. Kita harus memberikanlah pencerahan dalam tanda kutip. Pencerahan artinya hal yang baru yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang tua kita pada masanya. Kemudian yang kedua, sedikit saja menambah kepada kedua beliau, Mas William sama Mas Yosua. Memang ngapunten, kegiatan ini bukan hanya untuk kemudian memfollow atau karena ada radikal di Surabaya, tidak. Ini murni adalah menanamkan sikap supaya tidak terpapar oleh radikalisme. Dan alhamdulillah memang Indonesia setelah era periode yang kedua Pak Jokowi ini memang dari aspek kerukunan keagamaan agak sedikit membaik dalam pandangan umum karena memang yang namanya penelitian hasil seperti yang disampaikan oleh Pendeta Andre bisa jadi itu karena objeknya berbeda. Coba kalau objeknya yang diminta itu kuesioner atau misi kuesioner itu orang-orang yang sudah bisa jadi berbeda. Tapi itulah yang namanya bagaimanapun kita harus informasi seperti itu kita jadikan sebagai bahan terbaik antisipasi supaya tidak ada orang-orang yang punya paham yang radikal. Ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangan, semua hasil penelitian itu sifatnya adalah tidak bisa digeneralisir Tapi kalau itu yang benar bisa jadi dalam konteks ketika penelitian atau ketika kuesioner itu dibagikan dan pendapat orang yang mengisi itu adalah seperti yang senyatanya ada dalam hasil penelitian itu. Tapi yang kita anak-anakku, kalau kita semua generasi setelah jenengan apalagi nanti semua punya pandangan seperti yang diharapkan oleh paparannya Pendeta Andre, oleh yang saya sampaikan, saya yakin generasi Indonesia ke depan akan lebih baik dari sisi toleransi, dari sisi moderasi, dari sisi saling menghargai dan menghormati apapun agama, budaya, suku, dan bahasa. Saya kira itu yang penting. Pelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah bagaimana kita membangun hidup ini tetap rukun, damai, dan harmoni dengan kunci mengedepankan toleransi, mengedepankan moderasi, dan sikap-sikap moralitas dan sopan santun yang terbaik. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Itulah sesi tanya jawab konten dengan peserta seminar hari ini. Sebagai penutup acara dilakukan dengan pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Andri. Untuk Bapak Andri, persilahkan. Ya, karena saya sudah ngomong itu Pak John Bolo saja. Sebelum doa, ada sharing sedikit dari Universitas Putra, olah dari diskusi kita ini. Jadi dari kami mungkin nanti kami memberikan kesempatan untuk mengatakan ikuti program ini. Tadi banyak disampaikan soal akar radikalisme itu karena miskin yang melawan perjuangan. Karena itu kami coba memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti lift dari tadi mahasiswa yang muslim itu mereka berkonten di sana dan mereka memilih yang bukan komunitas religius misalnya ke Unhara atau ke
seminar itu di Providencia Day itu atau ke kampung Kristen Peniwet di Malang dan juga masyarakat Majapahit. Ini pengalaman pertama kami membiasakan mahasiswa untuk bisa merayakan kebenaran. Dan adik-adik, saya kira kamu bisa memanfaatkan itu, segera mendaftar. Pak Pendeta, saya juga sudah sering menginformasikan di kelas. Silakan memanfaatkan kesempatan ini. Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan hari ini Engkau kami kumpulkan dalam ruangan ini di Universitas Putra untuk mengikuti kuliah umum sharing seminar yang sangat berharga bagi kami dan berkaitan dengan radikalisme dan cinta tanah air. Semua yang sudah dibicarakan itu sangat bermanfaat bagi kami dan Tuhan. Karena itu kami mohon penyelenggaraan doa kiranya apa yang telah disampaikan itu mendarat di dalam hati, pikiran kami, dan terutama dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, Bapa, kuatilah kami untuk bisa bergaul, berjumpa dengan siapapun. Kami hidup di atas tanah bineka. Semoga energi kebinekaan itu juga terpancar dalam hati dan tindakan kami. Kami berdoa pada Tuhan bagi semua orang yang memiliki perhatian, tanggung jawab bagi kerukunan umat beragama di tanah air kami, terutama di Jawa Timur dan terutama lagi di kota Surabaya. Kami berdoa bagi narasumber kami hari ini, Bapak Pendeta, Pak Ustadz, dan juga Bapak Ibu mewakili umat beragama yang sedang hadir pada hari ini. Semoga panorama ini mewarnai kekuatan kami akan kebinekaan dalam bangsa kami. Tuhan, ada banyak hal yang sudah menjadi tugas kami ke depan dalam merajut kebersamaan kebinekaan dalam negara kami. Tapi kami yakin Engkau bersama kami menyertai panggilan hidup kami. Semoga apa yang akan kami lakukan ke depan, energi kebinekaan itu bisa mewarnai panggilan kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya, terutama kerja-kerja kebinekaan kami ke depan ke dalam penyelenggaraan.